nanti intinya kami harapkan nanti kepada kedua calon, semoga nanti membawa Desa Bangkalan Damai itu lebih baik. Bukan kemarin tidak baik, tapi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan kita harapkan juga pada acara pemilihan kepala desa pengganti antar pasukan nanti kita berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semuanya nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabupaten, sehingga beliau memerintahkan kepada kami untuk menghadiri dalam pemilihan musyawarah desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada camat mewakili kepala desa Bangkalan Damai dan BPD bersama media yang sudah mengundang kami dalam acara musyawarah desa pemilihan kepala desa Piawi ini, dan juga sudah melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan Pilkada Piawi. Tadi juga sudah disampaikan oleh panitia beberapa urutan dari awal langkah-langkah sehingga terjadinya musyawarah desa pemilihan Piawi. Kita tahu bahwa kepala desa kita yang lama, Bapak almarhum Pak Dimyati, Pak, kalau tidak salah saya ingat kami bulan November meninggal, tanggal 18 November, sudah sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu meninggal, Pak. Dan kita akan kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa kita ada dasar pelaksanaan pemilihan ini, Pak. Pertama, mungkin sudah paham, kami ingatkan bahwa kita ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan di sini juga mengatur langkah-langkah pelaksanaan di desa. Kita ada peraturan pemerintah 43 tahun 2014 dan juga ada Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang tata cara pemilihan kepala desa, dan juga ada Pergub peraturan bupati, ada Perda dan peraturan bupati yang kita buat sebagai langkah-langkah kegiatan-kegiatan kita di desa, termasuklah tata cara kita pemilihan kepala desa yang kita laksanakan ini. Jadi apa yang kita laksanakan ini ada dasar. Yang pertama yang kami ingatkan bahwa jika apabila kepala desa hasil pilkades yang serentak atau pilkades yang dipilih oleh masyarakat adalah pilkades definitif, jika dia diberhentikan dikarenakan meninggal ataupun juga ada hal-hal yang lain, masa jabatannya masih menyisakan 1 tahun atau lebih, dia akan dilaksanakan pemilihan kepala desa mengganti antar waktu. Ini sudah. Namun sebelumnya kita angkat dulu sebagai kepala desanya, Pak, penjabat atau yang dikatakan PJS. Hanya makanya pada waktu beliau almarhum meninggal, ada langkah, Pak, pada waktu itu kita mengangkat penjabat atau dikatakan PJS pada desa. Alhamdulillah kalau tidak salah atau bulan Desember atau bulan Januari diangkatlah penjabat atau PJS pada desa Pak Sukarso ini, Pak. Memang tugasnya dalam hal PJS pada desa itu dia memfasilitasi pemilihan kepala desa Piawi. Diangkat itu melalui proses harus PNS. Kenapa masyarakat perangkat desa tidak boleh? Kenapa kelembagaan tidak boleh? Masyarakat tidak boleh. Karena itu aturan, Pak. Dia diangkat dulu penjabat kepala desa yang harus dari unsur pegawai negeri sipil, dan dia tugasnya hanya memfasilitasi, bukan intinya hanya memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Beliaulah yang bersama-sama BPD, bersama perangkat desa menjalankan roda-roda pemerintah ini, sekaligus membentuk panitia dari BPD, perangkat desa dan lembaga yang ada di desa. Alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh panitia sudah berjalan dengan baik. Masalah calon, siapapun boleh, asalkan dia memenuhi persyaratan. Jadi di sini kami tidak pilih-pilih, tidak ini juga panitia juga sudah mempelajari ini. Siapapun calon boleh, masyarakat manapun boleh. Dia sama dengan pemilihan kepala desa definitif. Jadi siapapun boleh.
asalkan dia memenuhi syarat. Nah, persyaratan itu sama dengan pemilihan kepala desa serentak yang kita akan laksanakan ini, Pak. Kebetulan sudah terjaring dengan dua. Cuman beda, yang calonnya itu tidak boleh dari lebih dari 3. Tidak boleh di bawah 2, harus minimal 2 dan 3. Dan alhamdulillah ini pas 2, Pak. Intinya di sini adalah musyawarah desa, musyawarah desa dalam hal menentukan itu. Dalam musyawarah desa ini ada 2 ketentuan. Pertama, musyawarah desa secara aklamasi. Kedua, musyawarah desa secara voting. Nah, nanti panitia dan BPD akan memfasilitasi ini. Kita tawarkan. Ada 2 pilihan, musyawarah mufakat atau musyawarah voting. Kayaknya di sini kemungkinan besar, Pak. Ini voting. Nah, dan tadi sudah voting dan panitia sudah mengantisipasi. Silakan, tetap, tapi prosesnya kita tetap laksanakan. Kita tetap laksanakan dengan sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini, kenapa yang pemilihan ini hanya ini, Pak? Sekali lagi kami katakan bahwa ini sesuai dengan aturan. Kita sudah membuat peraturan bupati. Jadi bagi kepala desa yang pemilihan kepala desa PAW itu diatur di Pergub. Nah, Pergubnya mengatur bahwa yang milih itu adalah kelembagaan yang ada di desa, ditambah ada beberapa tokoh masyarakat, dan juga kalau perangkat desa itu hanya batas 100 ke bawah. Makanya tadi sudah panitia sudah mencatat, kalau tidak salah jumlahnya 67, Pak. 67 sesuai dengan data. Nah, inilah, Pak, jika nanti terjadi musyawarah desa voting, inilah yang akan memilih. Inilah yang akan memilih. Bukan yang ngatur PMD, bukan, tapi memang dari undang-undang, dari PP dan Permen juga ini kita perlukan, ini sesuai dengan aturan. Inilah yang pilih. Dan satu lagi, Pak, kelembagaan ini sudah dibentuk, diusahakan oleh Kadin. Ketika yang bersangkutan almarhum itu meninggal pada waktu itu, kami sudah mengkandang, kami sudah SK itu kami sudah amankan, tidak boleh diganti, Pak. Jadi tidak boleh diganti SK kelembagaan yang sudah diregister di PMD itu, itulah, Pak. Ada pertanyaan mungkin pada waktu itu, Pak, saya nggak mengerti bahwa bagaimana kalau ada kelembagaan yang meninggal, tidak boleh diganti, Pak. Kalau meninggal ya tetap dia tidak boleh, tidak bisa memilih. Artinya kelembagaan yang sudah di SK kan diregister oleh Kades pada waktu itu sudah PMD, itulah, Pak, itulah. Dalam pemilihan ini itu sudah tergariskan bahwa di kelembagaan sesuai dengan SK. Makanya pada desa melalui panitia itu dia istilahnya mencacah sesuai dengan SK itu. Tidak boleh diwakilkan, Pak. Makanya di sini terjadi ada 67 atau kesepakatan rakyat dan juga ada tokoh masyarakat. Nah, jadi di sini, Pak. Jadi pada saat ini nanti akan difasilitasi oleh panitia. Silakan, Pak, ditawarkan musyawarah mufakat atau musyawarah voting. Dan juga panitia kayaknya sudah menyiapkan langkah-langkah jika nanti terjadi voting, ya. Artinya sudah menyiapkan surat juga sudah menyiapkan langkah-langkah sah tidak sah. Jadi sudah disiapkan langkah-langkah. Tapi tetap kita tawarkan dengan peserta. Dan pada saat ini juga kami pesan dengan calon, Pak. Di sini ada 2 calon, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh panitia, BPD dan juga camat dari juga Pak dan Amil dan Pak Polsek bahwa dalam pemilihan ini kita serahkan dengan kelembagaan sesuai dengan yang terdata, Pak. Dan juga artinya di sini intinya, Pak, pelaksanaan ini kita terlaksana dengan sukses, baik dan kondusif, Pak. Dan kepada calon bahwa kita harus siap menang dan siap kalah, Pak. Kita serahkan. Kawan kami yang menang nanti pasti ada, Pak, ini menang, tidak mungkin kali-kali dua-duanya, Pak. Jadi yang menang itu rangkul yang kalah, Pak. Yang kalah juga kami tidak tahu, Pak. Dukung yang menang. Artinya kita dalam hal pemilihan ini sudah disampaikan tadi bahwa kita agar supaya desa ini agar lebih baik, agar lebih baik dari, bukan berarti ini tidak baik, Pak. Agar merubah desa ini agar lebih baik. Minimal kita pertahankan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi di sini nanti akan kita serahkan
Dan juga masalah masa jabatan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau ingat kami jabatan kepala desa yang lama Pak pengganti ini bulan tahun 2017 Pak. Ingat kami 17 Oktober tahun 2017. Kita sudah tahu bahwa masa jabatan kalian itu adalah 6 tahun sejak pelantikan. Kami ingatkan lagi bahwa 6 tahun sejak pelantikan. Kalau dia 17 Oktober tahun 2017, 6 tahun ke depan, itu 17 Oktober tahun 2023, Pak. Nah, itulah batas akhir masa jabatan. Tadi juga kita sudah sampaikan bahwa jabatan pengganti antar waktu ini meneruskan masa jabatan yang lama. Jadi jangan ada indikasi bahwa kita terhitung 6 tahun sejak ini, Pak. Tidak. Namanya ini pemilihan kepala desa antar waktu, pengganti antar waktu. Jadi meneruskan sesuai dengan jabatan. PAW ini untuk OKI sudah sering dan sudah sering kita lakukan. Banyak beberapa kepala desa maafnya ada yang masa jabatannya tidak sampai akhir. Jadi sudah banyak. Itulah yang kami lakukan. Jadi harus kita laksanakan, harus kita saksikan baik dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan juga masyarakat dengan itu. Masuk yang keamanan dalam ini proses dan kami. Karena ini harus tertuang dalam berita acara. Jadi tadi 67 entah semuanya hadir tidak hadir 67. Artinya di sini Pak dalam hal musyawarah desa ini dia paling tidak 80% 75% harus hadir. Tapi kelihatan ini sudah melebihi Pak. Artinya ini sah dalam waktu musyawarah desa. Sah untuk dilaksanakan. Karena dalam hal ketentuan dari 67 ini harus 45 yang hadir. Dia 75%, 2/3 dia harus hadir. Tapi ini dasar lain dengan pemilihan kepala desa serentak. Kalau pemilihan kepala desa serentak yang dipilih oleh masyarakat, dia tidak lagi memperhitungkan 2/3. Tapi kalau PAW ini dia harus memperhitungkan 2/3 dari yang hadir, dari yang sudah ditetapkan oleh ini. Dan alhamdulillah kelembagaan dan juga masyarakat ini antusias untuk memilih. Tinggal lagi kita serahkan dengan pemilih dalam hal ini kelembagaan sudah. Dan sekali lagi bahwa yang milih Pak tidak boleh diwakilkan. Nah, ini Pak. Jangan nanti dia tidak hadir diwakilkan dengan anak. Ibunya tidak hadir diwakilkan dari bapak-bapaknya. Tidak boleh Pak. Jadi yang hadir ini harus yang bersangkutan. Jadi mungkin panitia yang tahu ini Pak. Jadi sama-sama kalau terjadi dalam pemilihan nanti Pak, sama-sama kita saksikan yang bersangkutan atau bukan. Kalau bukan, tunjuk Pak, ini bukan, nah, tidak boleh Pak. Ingat Pak, tidak boleh diwakilkan. Kecuali kalau ada yang sakit dan kesepakatan untuk dijemput, boleh silakan. Tapi kalau dalam lingkup desa, kalau dia tinggal di Palembang, jangan satu juga di Palembang. Nah itu baik, jadi artinya lingkup yang wajar. Yang sakit boleh kita datangkan, tapi masih lingkup di desa ini. Jangan kayak sakit di Palembang tidak datang ke Palembang. Nah itu baik, jadi boleh silakan. Jadi yang milih ini yang bersangkutan boleh disaksikan oleh calon, benarlah ini. Kalau bukan, tunjuk Pak. Panitia juga ini boleh. Kita ini sama dengan sholat tidak boleh diwakilkan. Kenapa ya? Nah ini juga Pak. Jadi yang harus kita. Jadi persoalkan pada saat ini Pak. Jangan kaget mempersoalkan setelah satu hasil. Kami yakin damai Pak. Ya pada saat ini damai Pak. Kadang-kadang ada pihak ketiga Pak yang ngompori. Nah ini gitu. Makanya administrasi kita harus lengkap. Administrasi kami ini banyak pengalaman Pak dalam hal pemilihan itu. Banyak ngomong Pak aman bebas tenang. Sudah sebulan baru kayak mulai gelombang. Nah yang bersangkutan tidak, tapi uang pihak ketiga ini kadang-kadang yang pengaruh. Ini yang kita hindari. Tapi yakin Pak, desa ini pangkalan damai. Nah, jadi diawali dengan damai. Pangkal itu kan awal Pak. Jadi desanya pangkalan damai ini kan diawali dengan damai. Allah amin. Tadi ini Pak sekilas kami sampaikan. Tadi sudah banyak disampaikan secara tahapan oleh panitia. Juga gambaran dari BPD
bahkan kami dibantu oleh kepala desa dan sudah menjelaskan, Pak Camat juga sudah menjelaskan, dan bahkan dari keamanan Bapak mewakili Kapolsek dan Ramil bahwa kita ciptakan yang kondusif. Kalaupun ada persoalan, kita pecahkan bersama. Jangan kita yang tidak tahu persoalan, kita tahu-tahu kita buat memviralkan, memberikan oleh pihak lain sehingga akan desa ini damai dan tidak damai lagi, Pak. Sayang, Pak, desa ini sudah dijadikan damai, diawali dengan damai, dengan ada suatu hal-hal yang tidak jelas, sehingga tidak damai lagi, Pak. Ingat, Pak, jadi kalaupun nak mimpin ini, Pak, sudah ada suratan, sudah ada gambaran suratan dari Yang Maha Kuasa. Yakinlah, kalaupun itu sudah suratan Yang Maha Kuasa bahwa kita harus memimpin desa ini, nak manapun kita paksakan, Pak, kalau kita ini pasti akan terjadi, Pak. Kalaupun itu memang bukan suratan, walaupun itu dengan cara apapun, kalau bukan suratan, Pak, tidak bisa, Pak. Makanya itu ada di suratan. Nah, suratan inilah, Pak, yang kita tidak tahu juga, yang kita akan jemput itu. Tahunya setelah terjadi. Nah, itu, Pak, itu. Jadi kita berusaha berdoa dan tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Oke, ini, Pak, sepintas akan disampaikan kepada Bapak Ibu dan juga bagi calon pada desa ini, dan dengan mengucap Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, pemilihan kepala desa pengganti antara waktu desa Pangkalan Damai kami nyatakan dibuka. Tapi kalau misalnya garis sini ablah tidak sah atau rusak untuk di tengah-tengah sini misalnya, ya. Kalaupun nanti ada yang misalnya biasanya terjadi, Pak, ini waktu melipat, ya, waktu melipat ini biasanya dia tembus. Cuma waktu kita sudah pengalaman kemarin, kalau tembus, kalau dia simetris kita sah, ya Pak. Kalau kita simetris kita sah, kayak gitu. Jadi ini enak, Pak, jelas banget ya, Pak, ya, dengan nyoblos terserah ya, mau nomor sini juga boleh, pokoknya jangan keluar dari kotak, itu aja. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak untuk kita ambil sampelnya, Pak. Jadi visualisasi, ya, nanti untuk pertama kita urutkan sesuai dengan daftar kehadiran, Pak. Tadi sudah disetorkan ke meja pendaftaran bahwasanya kita untuk pemilihan sesuai dengan daftar kehadiran, ya. Jadi mungkin itu saja untuk tata cara pemilihannya. Kita langsung ke teknis pemilihan kepala desa. Selanjutnya penandatangan nanti Pak, ya, untuk penandatangannya kita langsung doa sudah itu kita akan menutup, baru langsung ke pemilihan, ya. Ini gitu, Pak. Langsung aja, langsung kita lakukan. Satu. Terima kasih kepada Bapak Mandeo. Selanjutnya kepada Bapak Kapolsek atau yang ini, monggo dengan hormat untuk membuka suara-suara. Dua, sah. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak depan. Selanjutnya dari Bapak Danamil atau yang ini.
Satu. Terima kasih pada Pak Sugianto. Lanjut. Satu. Pak ya. Terima kasih pada Bapak Sugianto. Selanjutnya. Satu. Terima kasih Pak. Selanjutnya pada Bapak pendamping desa. Dua. Dua.